Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rahman Cybernet. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu software editing video ya. Mungkin biasanya aku kalau misalnya bahas di channel ini adalah Premiere ya, karena aku memang pengguna Premiere ya, Adobe Premiere. Nah, tetapi di sini aku dapat software baru, dan software ini free open source video editor. Wow. Nah, dari sini saya tertarik nih. Di sini ketika saya melihat ini ya, melihat gambarnya. Nah, di sini kalian lihat, ini ngeri loh ya. Sudah kayak bisa kayak gini, men. Ini bisa paint mode, terus efek memberi ini gamma, gain dan lain sebagainya, coloring ya, coloring. Terus di sini efeknya lumayan. Terus di sini juga sudah support multi track gitu ya. Jadi saya penasaran nih dengan software ini. Kdenlive kali ya, Kdenlive. Nah, ternyata di sini project ini sudah dimulai sejak tahun 2003 ya teman-teman. Jadi aku masih SMP seperti itu. Terus di sini ternyata ini ketika aku melihat fiturnya itu sangat ya membuat saya tertarik untuk menginstall gitu ya. Tuh kalian lihat di sini sudah support multi track video editing. Mengerikan, men. Di sini sudah support multi track seperti ini ya. Jadi video 1, video 2, video 3, grafik, dan terus di sini ada use any audio or video format. Di sini sudah ada ProRes, ProRes. Terus ada 264 biasa ya, before AVC HD. Terus ada DivX nih, HDV sama QuickTime. Wow, menarik banget nih ya. Dan ada konfigurasi shortcut. Ya, ini sangat populer ketika kita itu berbicara dengan short untuk mempermudah kita dalam mempercepat proses editing video ya. Dan di sini kita juga bisa mengkonfigurasikan shortcut. Dan di sini titlernya, aku jadi teringat nih, titlernya seperti ini ya. Titlernya hampir seperti Adobe Premiere zaman dahulu kala. Jadi nostalgia lagi, karena untuk yang Adobe Premiere sekarang itu sudah langsung gitu ya. Dan menarik sih. Terus nah ini ada efek dan transisinya lumayan nih. Color gradingnya kita juga bisa buat nih di sini. Terus audio dan video scope sudah mendukung proxy editing, bro. Automatically create the low resolution copies. Ngeri. Ngeri loh, men. Ini kan kalau di Adobe Premiere itu mulai 2017 kalau nggak saya, Adobe Premiere CC 2017 yang udah proxy editing. Terus ada Filmora juga yang sudah langsung proxy editing. Dan di sini ini free dan open source loh, men, proxy editing. Terus ada automatic backup. Wow, nah ini dia. Ini adalah fitur yang menarik banget buat kita sebagai seorang editor video. Walaupun di sini aku biasanya editor video buat channelku sendiri ya teman-teman. Sama ya, memang pekerjaan gue editing video sebenarnya gitu ya. Dan di sini memang kalau kalian lihat ini kebanyakan untuk channelku ini editing videonya memang yang simple-simple aja gitu ya. Jadi ini memang simple-simple ya, sesuai kemampuan saya, karena di sini saya memang mengerjakan sendiri gitu ya. Nah, yang penting di sini memang saya orangnya tidak terlalu pengen terlihat sih ya. Jadi agak pemalu juga. Jadi ya memang seperti inilah. Dan oke, di sini file recovery ini sangat penting banget. Kenapa? Karena ketika listrik mati mungkin atau terjadi freezing error itu bisa auto recover gitu ya teman-teman. Jadi menarik ini. Terus online resource, dimana kita bisa melakukan install add-on tambahan gitu ya. Terus ini ada timeline preview. Aku juga penasaran sih seperti apa ini. Kalau timeline preview itu, iya ini aku perlu tahu juga sih, karena di sini aku juga baru memulai ya. Jadi kalau memang ini bisa lebih bagus dan ini open source juga, kenapa enggak kita pilih. Terus ini ada keyframeable effect. Wow, ya sudah support keyframe, men. Nah, jadi di sini sebenarnya di sini ini open source ya teman-teman. Jadi beberapa fitur-fitur yang memang sudah standar ada itu menjadi nilai plus di software open source free, dimana kalian itu bisa menggunakan secara free seperti itu. Jadi kalian nggak terbebani masalah lisensi gitu ya teman-teman. Terus ini ada dim Apple interface ya, jadi bisa diatur-atur ya teman-teman untuk tampilan interface-nya ini antara mukanya ya. Aduh,
pecah. Gambarnya kecil nih. Nah, jadi bisa kita atur ini warna terang sampai warna yang paling gelap banget ini ya. Dan ini kalau di Adobe Premiere juga ada ya, interface-nya bisa kita atur. Biasanya aku lebih suka sih warna yang gelap banget ini, karena nggak tahu sih, kayaknya lebih nyaman juga di mata. Oke, langsung saja kita aku merasa langsung aja kita download ya teman-teman. Dan di sini sudah tak download sebenarnya. Sebenarnya sudah tak download, dan ternyata di sini installernya seperti ini teman-teman. Jadi ada dua nih installernya, aku download dua nih, ada dua. Jadi dia itu sebenarnya menyediakan dua, ada install dan standalone. Standalone ini artinya itu dia bisa portable ya teman-teman, jadi tanpa harus kalian install di komputer kalian. Nah seperti ini ya, jadi kalian bisa langsung buka, biasanya di bagian bin ya teman-teman ya, bagian bin, terus kalian cari saja di sini Kdenlive. Nah ini application, langsung kita klik dua kali ya kan. Sebenarnya aku udah coba-coba dikit-dikit ya, tapi biar ini kan kita pengenalan ya, jadi dari awal. Nah seperti ini, aku udah coba-coba juga sih. Nah bagus kan, kita bisa klik dua kali kayak gini loh. Nah seperti ini, jadi kita bisa ini ya, langsung klik di sini atau kita langsung install dulu ya, kita install dulu seperti ini. Nah sebenarnya di sini kalau kita lihat ini GNU ya teman-teman, dia sebenarnya di sini kenapa ya ini di paling depan ini Linux ya, nggak Windowsnya. Berarti kemungkinan di sini Kdenlive ini sebenarnya dia platform utamanya kemungkinan itu Linux kali ya. Ini di sini Kdenlive is an acronym. Ini memiliki akronim dari KDE, Non-Linear Video Editor. Kdenlive. Pantesan ternyata bukan itu. Berarti KDENLFE. Gimana ya bacanya? KDENLIVE. KDE aja. KDE. Oh bener kan? It is primarily aimed at the GNU Linux platform. Ya. Tetapi di sini juga bisa bekerja di BSD dan macOS. Jadi berarti ini memang platform utamanya adalah GNU Linux. Wow, Linux itu kan open source ya, terkenal sistem operasi yang open source. Dengan adanya KDE Non-Linear Video Editor ini berarti Linux memiliki nilai tambah teman-teman ya. Jadi banyak sekali software-software gratis open source yang bisa kalian nikmati di Linux. Ada banyak sekali distro Linux ya teman-teman. Ada Ubuntu kalau kalian lihat. Nah sekarang sebenarnya aku juga ini, kalau aku lihat perkembangan dari Ubuntu sangat signifikan teman-teman, dari tahun ke tahun gitu ya. Tapi di sini aku memang gimana ya, masih, karena memang kebanyakan pekerjaan itu masih banyak fungsi Windows yang saya perlukan, sehingga masih susah untuk ini ya, kecuali saya punya komputer khusus yang buat Ubuntu atau Linux gitu ya. Terus ada OpenSUSE, Debian. Nah dan ini kalau misalnya kalian mau hijrah langsung OS pun juga nggak masalah ya, karena ini memang benar-benar free ya, free to use. Dan sekarang juga perkembangannya ya sudah bagus banget sekarang. Kalau Ubuntu sekarang malah dia mendukung IoT atau Internet of Things ya, Debian. Nah di sini Debian juga sama. Wah 93 ternyata ya Debian ini. OpenSUSE juga sama, ini salah satu distro, dan masih banyak banget distro Linux ya teman-teman, turunan dari Linux. Oke, kita langsung balik lagi ke Kdenlive, dan itu merupakan sejarah dari KDE Non-Linear Video Editor. Ya sudah mulai terbiasa. KDE gitu ya. Oke, seperti itu. Free software. Oke, open source video, free and easy to use for any purpose, forever, selamanya. Boom, ngeri men. Memang ini dedikasi khusus banget. Oke, ini untuk sesi pertama kita. Di sini kita explore dulu ya teman-teman. Jadi kita belum ke arah teknis. Nah untuk video nanti ketika ini kita sampai ke proses instalasi ya teman-teman. Dan di sini aku memang mengenalkan dulu untuk, ya nggak mengenalkan sih, sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Kalau misalnya ada software yang bagus dan tidak membebani kita, kenapa tidak? Nah seperti itu. Wow, menarik ya. Toolbox-nya coba kita lihat. Di sini ada 3 point editing intro, fixing unwanted slow audio, fade in,
Friends with Oke, terus untuk contribute, oke, kita bisa contribute juga di sini untuk membantu pengembangan. Terus kita akan langsung saja install di sini, install yang KDE non-linear video editing 20.04.1. Kita klik dua kali, terus oke, keluar, kita yes. Next, install for anyone using this computer. Ini berarti install semua user ya. Tapi ketika kita install just for me, berarti hanya user ini doang ya. Kan ada guest ya, ada kita kan bisa buat banyak sekali user di Windows ya. Kalau misalnya kita cuma install just for me, berarti hanya di user ini saja, dan user lain dia tidak bisa melihat KDE non-linear video editor. Nah, tapi karena di sini aku cuma punya satu doang, berarti aku install for anyone using this computer. Oke, klik next. Oke. Nah, di sini aku install C karena C itu kan sudah SSD, jadi biar cepat ngeditnya. Jadi memang di sini aku installnya ini tak buat di SSD, fokus yang C, sedangkan untuk yang hard disk itu yang D sama E. Oke, installing selesai, finish. Nah, dan di sini kita bisa lihat ini ada KDE Live, KDE non-linear video editing. Kita klik sama-sama dan oke, sama ya, sama seperti yang tadi. Dan di sini FHD, ini di bagian atas ini kita bisa lihat HD 1080p 25 frame per second. Ini adalah settingan projectnya, tapi kita bisa rubah nggak ya? Kita harusnya bisa. Oh, ini kita bisa rubah nih. Saya biasanya kalau aku itu ketika ngedit di Premiere, kita tarik coba. Itu biasanya clip proper, itu nggak bisa ya. Transcode. Oh, di sini bisa ke transcode. Oh, set. Berarti nggak bisa dia nggak bisa buat new composition from clip. Berarti kita harus pilih di sini, kita pilih yang biasa kita gunakan ya, standarnya. Misalnya kita gunakan 1080 30 frame per second, tinggal kita oke saja di sini. No. Oke, sudah di atas ini sudah ganti ya teman-teman. Coba kita langsung drag and drop. Oke, berhasil. Oh, it's work very well. Oke, di sini kita menarik men. Antara 200 sampai 400 MT per second. Oke, dan di sini kita sudah berhasil untuk menginstall KDE non-linear video editing yang free open source. Dan untuk episode selanjutnya kita akan bahas untuk bagian teknisnya dan explore lebih dalam tentang editing video menggunakan KDE non-linear video editing. Oke, kira-kira seperti itu aja dan bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.